Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan puasa itu? Terus, kapan waktu kita berpuasa? Siapa saja yang wajib berpuasa? Apakah boleh berpuasa sambil belajar dan bekerja? Atau apakah sah puasa orang yang menangis? Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kali ini kita akan bahas tentang pengertian puasa, kemudian apa sih dalilnya puasa, kemudian syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Ada dua macam pengertian puasa. Yang pertama, secara bahasa, yang kedua, secara istilah. Nah, secara bahasa, puasa adalah menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Macam puasa. Ada dua macam hukum puasa, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan. Jika tidak, maka kita dapat dosa. Sebaliknya, jika dilakukan, maka Allah akan memberikan pahala tanpa batas sesuai kemauan Allah. Contohnya adalah puasa Ramadan. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika dilakukan, maka dapat pahala, sedangkan jika tidak dilakukan, maka tidak apa-apa, tapi ketinggalan pahala. Contohnya adalah puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa yang lain. Apakah yang dimaksud dengan puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, kadang 29 hari ataupun 30 hari. Adapun dalil kewajiban puasa yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini kutiba alaikumusiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa, menjelaskan bahwa kewajiban untuk berpuasa bagi umat Islam. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala hanya menerima puasa dari orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 183 juga ini dimaknai puasa adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah syarat yang harus ada pada diri seseorang agar ia diwajibkan untuk berpuasa. Nah, syarat wajib puasa diantaranya adalah Islam. Hanya orang yang beragama Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang tidak beragama Islam tidak perlu berpuasa dan tidak akan mendapatkan pahala dari puasa. Yang kedua, baligh. Baligh adalah mencapai usia dewasa secara fisik dan mental. Orang yang sudah baligh diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang belum baligh tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi dianjurkan untuk melatih diri berpuasa sejak kecil agar terbiasa. Yang ketiga, berakal. Berakal adalah memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, halal dan haram, serta kewajiban dan larangan. Orang yang berakal diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang tidak berakal seperti orang gila atau orang yang hilang ingatan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syarat yang keempat adalah sehat atau mampu berpuasa. Sehat adalah tidak memiliki penyakit atau gangguan kesehatan yang menghalangi atau membahayakan puasa. Orang yang sehat diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang sakit seperti orang yang demam, orang yang menderita penyakit kronis, atau orang yang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa jika puasa akan membahayakan dirinya atau bayinya. Namun, ia harus mengganti puasanya di hari lain untuk membayar fidyah jika tidak mampu mengganti puasanya. Syarat yang kelima adalah tidak bepergian atau mukim. Mukim adalah tinggal di suatu tempat secara menetap atau lebih dari 2 hari. Orang yang mukim diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang safar yaitu bepergian jauh lebih dari 80 km atau 2 marhalah boleh tidak berpuasa jika perjalanannya melelahkan
atau menyulitkan puasanya, namun ia harus mengganti puasanya di hari lain. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah seseorang dinilai sah puasanya jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah yang pertama, Islam. Artinya bahwa mereka yang kafir atau orang yang murtad tidak sah puasanya. Yang kedua, tamyiz, yaitu bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, sehingga puasanya orang yang dalam keadaan tersebut dinilai tidak sah dan haram hukumnya atas ketentuan ulama. Dan yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan atau telah masuk waktu puasa. Puasa dikatakan sah apabila dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Puasa juga menjadi tidak sah apabila dilakukan di hari-hari yang haram untuk berpuasa. Contohnya hari Idul Adha atau Idul Fitri. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa. Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.